Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berharap teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Saya ingin share-share bagaimana kita punya kerja sampingan. Kali ini saya mau ngebahas bagaimana kita bisa punya skill baru yaitu membuat sebuah aplikasi Android ya. Kalau saya bilang nggak pakai mikir. Nah, target saya di sini adalah bagaimana kita membuat sebuah aplikasi untuk rumah makan, ya, atau kafe atau restoran, di mana aplikasi ini dalam tanda petik pasti dibutuhkan oleh kafe dan restoran, terutama eh, pada masa-masa pandemi kayak gini, ya, semua muncul habit baru di mana orang semua berada di rumah. Bayangin kalau sebuah rumah makan itu punya aplikasi, ya, kita bisa order, langsung bisa tahu nominalnya, detail, dan langsung bisa masuk ke WA. Targetnya seperti itu. Jadi kita mau buat sebuah aplikasi Android, ya kan, eh, untuk restoran atau rumah makan, ya kan, yang aplikasi itu bisa digunakan oleh konsumen dan check out-nya langsung ke WhatsApp. Oke, kalau saya bilang sih, saya biasanya di sini angkanya akan 5, ya. Tapi saya katakan kalau itu bisa dikerjakan sehari, 1 juta pun nggak apa-apa, gitu ya kan. Nah, itu yang saya ingin sampaikan ke teman-teman. Kita mulai dari 1 juta deh per hari, itu bisa diselesaikan dalam waktu 1 hari. Nah, kita cari pembandingnya dulu yang enak, ya. Pembandingnya yang pertama di mana? Ya, saya akan bandingkan dulu. Pembandingnya yang pertama adalah di Fiverr, ya. Di Fiverr ada orang yang bisa membuat sebuah profesional apps ya untuk kafe dan restoran. Dia pasang 250 US. Dia minta sekitar 3 hari ya. Tapi ini nggak bisa connect ke WhatsApp. Saya baca detailnya itu nggak bisa connect ke WhatsApp. Dia minta 250 US. Oke, ini yang pertama. Jadi kalau di Fiverr kita bandingin dulu ya. Kita banding dulu. Kalau satu itu kompetitor kita adalah Fiverr, itu adalah 250 US. Oke. Yang kedua saya mau bandingin sama si 1000 Lancer. 1000 Lancer itu lokal Indonesia ya. 1000 Lancer itu lokal Indonesia. Berapa dia mintanya? Halo, 1000 Lancer. 1000 Lancer itu jasa membuat aplikasi Android untuk ordering ya, point of sale ya. Dia minta 7 juta. 7 juta, ada yang 5 juta. Oke lah, kita ambil yang kecil. Kita ambil itu 1000 Lancer, 1000 Lancer. Itu dia minta 5 juta, 5 sampai dengan 7 juta. Oke, yang terakhir kita lihat di freelancer. Freelancer lebih parah lagi ya. Lebih parah lagi kita lihat mobil application project itu dia minta rata-rata sih di atas 10.000 US ya. Jadi kalau di freelancer itu rata-rata lebih dari 10.000 US. Nah, tentu kan kalau saya ngelihat, makanya saya tadi katakan, berarti kalau kita di sini bermain antara 2,5 juta sampai dengan 5 juta, itu masih masuk akal. Ya, jadi kita juga tahu bahwa pasar kita ini adalah rumah makan, dan rumah makan ini adalah UMKM. Jadi target kita adalah UMKM. Angka segini, investasi segini itu mereka masih masuk gitu, kalau bahasa saya seperti itu. Ini sebenarnya peluang kalau saya bilang. Oke. Kita sudah dapat musuhnya.
Ya, kita udah dapat musuhnya. Nah, kemudian bahasanya adalah kita butuh skill yang hebat dong. Pertanyaannya adalah kita butuh skill yang bagus gitu ya. Apakah harus orang informatika? Tidak, ya saya katakan tidak. Dengan teman-teman, kalau saya bilang adalah kita cukup gunakan teknologi. Ya. Nah, teknologi ini kalau bahasa saya adalah teknologi itu dibuat adalah untuk mempermudah pekerjaan manusia. Jadi kalau ada teknologi yang ruwet berarti itu bukan teknologi, entah tekno apa gitu. Makanya saya katakan siapapun teman-teman yang hari ini ingin punya penghasilan dan lihat video ini, saya share aja. Mudah-mudahan ini jadi satu jadi satu alternatif lah ya. Bagaimana teman-teman punya penghasilan tambahan dengan mengupgrade sebuah skill ya. Oke. Saya langsung praktek ke teman-teman. Oke, saya langsung praktek. Kita langsung buat apps-nya. Kita langsung praktek bagaimana bikin aplikasi ya. Kita mau bikin aplikasi, kita praktek langsung video rumah makan. Target kita kan ini ya kan. Oke. Fiturnya apa? Jadi fiturnya itu adalah yang satu adalah profile, yang kedua adalah booking, yang ketiga adalah order. Ini dulu ya. Harga 1 juta itu kalau saya bilang harga 1 juta sampai dengan 5 juta itu yang mereka dapatkan adalah ini ya. Jadi targetnya adalah aplikasinya ini nanti ada di Play Store. Ya. Ini aplikasinya nanti ada di Play Store. Terus menu ordernya ini langsung live di WA admin. Targetnya adalah ini dulu. Oke. Kita langsung praktek ya. Teman-teman nanti tanyanya pakai software apa, seperti apa. Yang penting teman-teman lihat dulu. Oh, kerjanya kayak gitu ya. Membuatnya sehari kerjanya kayak gitu. Softwarenya nanti teman-teman punya tugas ya. Tugasnya apa? Komen, like ya kan. Komen, like ke saya, nanti saya emailin ya. Oh, pakai kayak gini. Apakah gratis ya? Ya, kita bicara nanti ya. Oke, teman-teman, saya mau ke sini. Kita mulai praktek. Oke, misalnya saya mau targetkan, saya buat aplikasinya Miso Pakiman. Ya, kalau teman-teman ke Pekanbaru mampir ya ke sini. Saya buatin aplikasinya sekarang. Oke. Nama aplikasinya Miso Pakiman. Create. Jadi saya buatnya ini live ya. Oke. Jadi saya nggak nginstal aplikasi teman-teman. Kita benar-benar dan nggak butuh komputer yang luar biasa ya. Kalau bahasanya udah buat Android gitu kan pasti butuh spesifikasi komputer yang luar biasa. Enggak, komputer saya ini komputer harga murah-murah aja, harga 2 jutaan ya. Saya memang benar-benar bagaimana punya komputer kemudian bisa maksimal. Oke, kita buat ya, kemudian kita manage. Santai aja ya teman-teman, kita belajarnya santai, yang penting teman-teman paham ya. Dan ujung-ujungnya kalau saya bilang ini harus jadi pendapatan sampingan kalau saya bilang gitu. Oke.
Di sini ada design, di sini ada color, ada feature, ada application, kemudian ada general. Kita nikmatin dulu. Nah, enaknya pakai aplikasi ini kita langsung bisa muncul di sini ya. Jadi kita bisa muncul di sini. Nah, tahap pertama kita pilih template-nya dulu ya. Kita nggak perlu ribet-ribet ya, teman-teman lihat dulu. Oke, kita buat template depannya, kita pilih. Nah, ini bisa teman-teman pilih ya. Tarik ke bawah. Mudah-mudahan dengan ini teman-teman nggak takut lagi buat buat aplikasi itu payah gitu ya. Tujuan saya memang bagaimana saya bilang tadi, kita buat aplikasi itu mudah ya. Saya pilih yang identik dengan makanan dulu deh, ini misalnya. Oke, saya pilih. Oke, ini tampilannya seperti ini ya. Oke, ini bisa kita ganti layoutnya, mau tampilannya seperti apa. Kita buat yang elegan gitu ya. Jadi jangan terkesan murahan gitu ya. Oke, kita cari yang mana ya? 1, 2, 1, 2, 1. Saya ambil yang ini deh. Saya ambil yang ini. Nah, enaknya pakai aplikasi ini WYSIWYG ya. Jadi kamu kalau biasanya programmer itu sangat berdarah-darah ya dengan coding dan sebagainya, ya silahkan aja, nggak apa-apa. Saya memang kasih satu alternatif di mana teman-teman bisa, kalau hari ini yang melihat adalah business owner, teman-teman bisa buat sendiri. Kalau hari ini yang lihat video ini adalah manajer, Anda juga bisa buat sendiri ya kan. Kalau hari ini yang lihat adalah karyawannya, ya Anda bisa buat sendiri. Oke. Kita bisa utak-atik, gambarnya kita ganti. Misalnya, oke, saya ganti misalnya targetnya kan kita sehari nih ya. Kita targetnya sehari. Saya bilang ke teman-teman, komputer saya nggak canggih-canggih amat. Biar apa? Karena kalau misalnya saya pakai komputer yang canggih kan kesannya, gitu loh. Saya mana punya komputer kayak gitu gitu ya. Oke, saya ambil cover depannya, misalnya itu adalah yang mana ya? Yang. Oh ini. Karena saya jualan miso ya. Miso itu adalah makanan khas tradisional Sumatera ya teman-teman. Kalau ke Pekanbaru jangan lupa hubungi saya ya. Nanti kita bisa kopi darat. Oke. Ini kita rapiin kayak gini misalnya. Kemudian kita oke. Ini untuk tampilan depannya. Set, ini kita see change. Kita lihat ya perubahannya. Oke. Siap. Kemudian ini kita centang saja. Di bawah kalau teman-teman mau utak-atik warnanya silahkan, tapi kalau saya memang belum ke situ ya arahnya, saya biarin aja. Overlay oke. Oke, halaman depannya
kita buat bagus seperti ini. Mau kita ubah lagi. Oke. Oke, kita kasih bar ya. Oke, kita lihat dulu. Ya, ini halaman depannya sudah kita kalau mau atur warnanya juga boleh ya teman-teman. Kalau mau diatur warnanya juga bisa. Sorry. Tidak diatur ya, tidak diatur. Oke. Nanti kita ubah yang lainnya. Saya mau ganti overlay sebenarnya. Oke. Ini kita tinggalin dulu. Terus kita ke color. Oh, sorry. Teman-teman tadi di depan itu, di desain itu saya ingin ada gerak ya, ada gerak sebentar. Saya tadi cari di mana gitu ya. Kita ke desain dulu. Pokoknya di desain ini diberesin dulu, ini di save. Biar agak manis lah ya kan. Kemudian layout option ini di save. Oke. Ya, ini. Nah, ini kita mau biar ada gambar yang bergerak ya. Jadi di sini ada gambar bergerak biar nanti ketika aplikasi itu di-download oleh konsumen jadi melihat, wow gitu, oh menunya ini gitu ya. Itu dari tadi saya nyari ya panelnya, agak lupa saya. Oke, pertama misalnya gambar misonya dulu deh. Gambar misonya dulu. Oke, kita tarik ke bawah. Kemudian kita tambah ya kan. Kita tambah gambar yang menggoda itu ayam penyet. Jadi selain miso juga ada ayam penyet ya teman-teman. Oke. Yang ketiga itu kita mau masukin apa ya? Wow, ini dia. Minuman kekinian. Ini para milenial seneng banget ya. Oke. Nah, terakhir itu adalah ini. Gambarnya ada berapa ya? Oke, ini kita tarik ke bawah. Oke. Satu lagi deh, yang ini deh. Oke. Cukuplah ya, teman-teman. Nah, ini kalau digeser-geser kan dia bergerak ya kan. Manis. Ini teman-teman bisa geser posisinya.
Oke. Agak ke tengah gitu ya. Nah, jadi bisa atur nih. Bisa atur. Tingginya bisa seberapa, kemudian kapasitasnya bisa seberapa. Oke. Dah, ini saya anggap tab pertama sudah. Tab pertama sudah, kemudian kita tab yang kedua, color ya. Nah, enaknya pakai aplikasi ini kita tadi saya bilang tadi kita nggak mikir gitu ya. Kita nggak mikir, santai banget gitu ya kan. Oke, nah di sini buat teman-teman yang seneng main color ya, warnanya mau apa ya, serah. Jadi saya kayaknya mau ganti tulisan putihnya deh. Title and card itu saya ingin ubah di warna apa ya? Sebentar, agak lama, agak lama. Ini panel-panel ini adalah untuk mengubah warna-warna ini, ya warna-warna ini. Jadi yang dari mulai general, kemudian homepage itu halaman tengah, kemudian list bottom dan sebagainya, teman-teman bisa ganti warnanya ini ya. Dengan milih ya, misalnya ini warna ini mau saya ubah nih teksnya, mau saya ubah misalnya agak hitam ya. Nah, oke, berubah ya. Tapi malah nggak kelihatan. Oke, kayaknya memang harus warna itu dia. Ya udahlah. Kemudian bordernya berarti latar belakangnya ini. Oh gitu ya. Saya kasih warna, oh gitu kan, cakep. S, bordernya kita buat warnanya miso itu ini. Oh ini norak banget. Janda warnanya. Ya janda nggak apa-apa lah. Oke. Udah ya, ini saya ikut aja lah di sini. Teman-teman nanti boleh. Tapi ini nggak kelihatan ya. Diskon dan sebagainya. Oke, ini memang warnanya agak payah. Oke, mungkin karena gambar saya yang warnanya payah ya. Oke. Nah, kita masuk ke step yang berikutnya itu adalah feature. Oke, kita masuk ke feature. Nah, tadi saya katakan bahwa di dalam aplikasi kita ini kita mau fokus sama tiga hal dulu. Tiga hal dulu, ya karena harganya murah. Kalau harganya murah terus banyak ya. Yang pertama adalah profil, yang kedua adalah booking, yang ketiga ada order menu. Padahal di rumah makan tuh punya banyak kebutuhan ya, punya banyak kebutuhan. Oke, ini kita buang aja, image kita buang. Kemudian kontak, ini kontak kita buang. Kemudian diskon kita buang ya teman-teman. Nanti kalau misalnya ini adalah fitur-fiturnya yang bisa dimasukkan di sini. Ya, kemudian ini kita buang. Ini kita buang. Oke, saya tambahkan satu link. Oke, saya cuman punya 3 aja ya. Saya cuman punya 3 saja. Karena kan tadi kita mau coba ya kan. Mau coba 3 saja. 3 ini sudah mengakomodir lah ya. Jadi yang pertama kita mau buat profil. Kita mau bicara, oh miso Pak Imam itu apa gitu kan. Kita bicara di sini. Kita bicara tentang miso Pak Imam, misalnya gitu ya. Oke, ini kita ubah. Deskripsinya adalah
Selamat datang. Oke, gambar menu kita tadi di sana, biar kelihatan manis. Agak santuy ya teman-teman, karena saya cuma pakai miso saya yang pertama. Ini saya hapus. Kita bisa masukkan gambar-gambar lain sesuai kebutuhan kita. Oke. Kita bisa refresh untuk mengetahui hasilnya. Oke. Kita cek dulu. Yang pertama adalah profil miso Pak Imam. Oke, sekarang. Oke. Ya, tulisannya kita ganti ya. Tulisannya kita ganti. Selamat datang di Kota Madani, Pekanbaru, dan nikmati kuliner khas Pekanbaru, yaitu miso Pak Imam. Miso unik ini merupakan kuliner yang sudah diakui oleh masyarakat. Pekanbaru. Selain miso, menu spesial kami ada ayam penyet, malon atau burung londo, dan soto. Nah, ini kita ceritain aja sepanjang-panjangnya lah dan sebagainya ya. Kita juga bisa kasih penebalan, misalnya di sini kayak ada ayam penyet ya kan, ini kita tebelin, kemudian malon kita tebelin, soto ini kita tebelin, biar jadi perhatian gitu ya, biar jadi perhatian. Oke. Nah, ini bisa ditulis panjang, teman-teman bisa cerita tentang profil dan sebagainya ya. Bisa digedein ukurannya dan sebagainya, nggak apa-apa. Oke. Kita tulis misalnya alamat ya. Oke, misalnya alamatnya di mana? Alamatnya adalah Jalan Paus nomor 4, Pekanbaru ya. Oke. Nah, kita bisa masukin lokasi ya. Jadi ini teman-teman bisa masuk ya, display phone. Nah, di sini misalnya masukkan nomor handphonenya miso Pak Imam itu berapa ya? Sebentar. Saya aja lah 081176748848 misalnya gitu. Websitenya misalnya https://miso pakimam.com. Oke.
Ini saya save misalnya. Oke. Ini kita bisa lihat hasilnya kayak apa. Oke, nah ini langsung bisa di call, langsung bisa di call. Websitenya mana? Websitenya display website save. Jadi kita bisa save. Oke, ini Pak Imam. Oke, tarik ke bawah. Oke, websitenya bisa juga diklik ya. Oke. Nah, project pertama sudah. Yang kedua, kita tadi ke feature lagi ya. Feature-nya di sini tadi. Project yang kedua adalah booking tempat. Oke. Nah, booking tempat itu kita bisa booking atau reservasi ya, bahasanya bisa seperti itu. Oke. Settingnya ini kita biarin aja. Oke, desainnya kita biarin. Ini nggak perlu diubah-ubah ya teman-teman, udah cukup. Saya rasa masukin, jadi nanti begitu di order, masukkan nama, email, phone number. Ini oke, tanggal reservasinya apa, kemudian kode bookingnya apa, kasih komentar, kemudian desain. Maka ketika ini desain, itu langsung masuk ke email kita, ya. Sangat gampang sekali di sini nih, ya teman-teman. Oke, locationnya sudah. Locationnya enggak. Ya, di sini misalnya location name-nya misalnya ini Pak Imam. Ya, emailnya misalnya budileo@gmail.com ya. Oke. Jadi ketika ini nanti diisi sama konsumen, maka dia akan masuk ke email saya ya. Oke, jadi dia targetnya adalah ke sini. Oke, yang terakhir adalah kita mau membuat toko online-nya ya. Jadi di sini adalah kalau ini tadi booking, di sini yang terakhir adalah order menu. Ya, di sini adalah backlink-nya adalah order menu. Oke. Ini saya sudah punya contohnya. Nah, untuk order menu ini ya, kita langsung arahkan ke web kita ya. Jadi kita sudah punya alamat web. Di sini kita masukkan alamat web. Ya, oke. So, location bar nggak usah. Oke, di sini kita save. Oke, kalau sudah kita cek. Oke, ini sudah ya, profilnya sudah. Oke, profilnya sudah. Yang kedua, apa tadi? Yang kedua, bentar. Yang kedua booking ya, bookingnya juga sudah. Dia bisa ngisi nama ya dan sebagainya. Oke, nanti tarik ke bawah terus, kemudian desain. Nah, yang terakhir adalah order menu ya. Ketika diklik, kita langsung ke point of sale. Oke, menunya muncul.
Ya, seperti ini. Nah, misalnya dia, oh ini menunya agak beda ya, jadi contohnya saya bedain. Ya, ini nanti kita bahas secara terpisah ya teman-teman. Oke, udah, ini kita tambah lagi, misalnya ini tambah 2. Nah, ini yang saya katakan. Oke, kalau sudah ditambah. Nah, begitu ini lanjut, klik tombol lanjut, maka dia langsung ke data pembeli ya. Oke, kita isi misalnya 0811. Oke, jangan lama-lama ya Mas. Udah pingin misalnya. Oke, harganya segini, ongkirnya segini, kemudian pesan. Ini langsung lari ke WhatsApp. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, ini langsung lari ke WhatsApp-nya admin kita ya. Adminnya siapa yang pegang, kalau yang pegang manajernya ya langsung ke manajernya gitu. 1, 2, 3. Agak lambat ini koneksi saya. Ya, ini ordernya kayak gini ya. Ordernya kayak gini. Nah, ini tinggal send. Udah selesai transaksinya ya. Jadi simple banget ya, simple banget. Nah, kalau sudah jadi, baru kita jadiin ini sebuah aplikasi ya. Jadi tugas terakhirnya adalah kalau ini mau diunggah ke Play Store ya Play Store, kalau mau diunggah ke App Store ya ke App Store. Oke. Ini kemudian kita lakukan generate APK ya. Udah naikkan ke Play Store. Maka aplikasinya udah jadi. Ini nanti di handphone Anda jadi seperti ini. Ya, jadi seperti ini. Saya rasa ini yang bisa saya share ke teman-teman ya. Kalau teman-teman ingin lebih detail apa aplikasinya, nanti saya tulis di deskripsi ya. Buat yang minat silahkan tinggalkan email ya, komen dan sebagainya, kita sharing-sharing ya. Saya katakan ini hanya satu inspirasi buat teman-teman ya. Mudah-mudahan ini bisa jadi kalau saya bilang tadi jadi apa ya? Judul saya tadi apa sih? Jadi kerja sampingan ya, kerja sampingan yang hasilnya cukup membanggakan. Nah, saya katakan 1 hari 2 hari kemudian punya penghasilan 1 juta, saya rasa sudah cukup alhamdulillah ya, seperti itu. Mungkin ini sharing dengan saya. Sukses selalu buat Anda. Saya Budi Aryadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.